Iya, bentar lagi, Bi. Ayo Non. Tetapi karena panik, dia melepaskan keramik hitam yang dipegangnya. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah legenda dari Spanyol. Di tengah-tengah kota Cordoba, Spanyol, terdapat sebuah rumah tua yang angker. Rumahnya cukup besar dan memiliki banyak kamar. Yang uniknya, keramik lantai di seluruh rumah itu berwarna hitam. Dulu, rumah itu dimiliki oleh seorang keluarga yang terkenal dengan hartanya yang melimpah. Keluarga itu terdiri dari seorang pria, wanita, dan anak perempuannya yang berumur 8 tahun. Tentunya, rumah yang besar itu dipenuhi oleh pelayan dan pembantu yang juga tinggal di sana. Suatu malam, ketika anak perempuan itu sedang berusaha tidur, dia mendengar suara dari luar kamarnya. Karena penasaran, anak itu mengintip keluar. Di luar kamarnya, terdapat koridor yang panjang. Karena sudah malam, anak itu hanya bisa melihat koridor yang gelap gulita. Anehnya, di ujung koridor, anak itu melihat ada anak laki-laki yang sedang jongkok. Di satu tangan, dia membawa lilin. Tangan lainnya mengangkat keramik hitam yang ada di depannya. Anak perempuan itu lalu melihat sosok itu menaruh lilinnya di lantai dan mengambil sesuatu dari kantongnya. Sosok itu menaruh barang itu di bawah keramik yang diangkatnya, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah itu, keramiknya diletakkan kembali dan sosok itu menghilang. Anak perempuan itu kaget dan serasa tidak percaya akan apa yang sudah dilihatnya. Dia pun menoleh ke sisi satu koridor satunya dan melihat salah satu pelayannya yang juga sedang mengintip. Pelayan itu mengambil lilinnya dan mendatangi anak perempuan itu. Non juga lihat. Pelayannya menunjuk ke arah sosok tadi. Iya, Bi. Bibi juga lihat. Tadi itu apa ya? Bibi juga nggak tahu, Non. Mungkin hantu, Non. Iya, Bi. Kayaknya sih hantu. Ayo, kita cek sana yuk. Non, Bibi nggak berani. Udah, ayo, Bi. Aku temenin. Anak perempuan itu langsung berjalan ke tempat sosok itu menghilang. Akhirnya, pelayannya hanya bisa mengikuti perintah majikannya. Sesampainya di sana, mereka mengangkat keramik hitam yang sama dan melihat ada lubang besar di bawahnya. Pelayannya mengarahkan lilin yang dipegangnya ke dalam lubang. Mereka berdua langsung melihat ada sesuatu yang memantulkan sinar lilinnya dari bawah lubangnya. Bi, kayaknya ada sesuatu deh di bawah situ. Ayo, bantu aku turun. Aduh Non, bahaya nggak di dalam sana? Udah, gak apa-apa. Bibi pegangin aja keramiknya, terus bantu aku turun. Bibinya memegang tangan anak perempuan itu dan perlahan-lahan menurunkannya. Untungnya, lubangnya tidak terlalu dalam. Anak perempuan itu dengan segera menapakkan kakinya dan merasa sangat senang melihat barang yang ditemukannya di sana. Wah, banyak koin emas, Bi. Masa, Non? Tangannya sini, Bi. Aku oper koin emasnya biar bisa kita ambil semua. Iya, Non. Sini. Anak itu pun mulai mengoper koin emas itu ke pelayannya sambil berada di dalam lubang. Tanpa sadar, koin emas di dalam lubang itu sudah habis. Pelayannya pun meraih tangan anak itu dan mengangkatnya keluar. Lalu, mereka mengembalikan keramik hitam itu seperti semula. Mereka berdua merasa sangat senang sekali dan memutuskan untuk merahasiakan kejadian ini. Non, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Non. Bapak dan Ibu apalagi. Iya, Bi. Tenang aja. Aku bisa jaga rahasia. Besok malamnya, di waktu yang sama, anak perempuan dan pelayan itu mengintip dari kamar mereka masing-masing.
sosok anak laki-laki itu muncul lagi, melakukan hal yang sama, mengangkat keramik dan menyembunyikan sesuatu di bawah keramik itu. Setelah sosok itu menghilang, mereka berdua langsung mendatangi keramik itu. Pelayannya menurunkan anak perempuan itu untuk mengecek, dan hasilnya membuat mereka berdua semangat. Koin emasnya ada lagi, Bi. Iya, ayo Non, buruan. Pelayannya menjulurkan tangannya. Malam demi malam, mereka terus mengambil koin emas yang seakan tidak pernah habis. Sampai pada suatu malam, lilin yang dibawa oleh pelayan itu sudah habis. Dia lupa untuk mengganti yang baru. Cepat Non, lilinnya sudah mau mati. Iya, bentar lagi, Bi. Ayo Non. Pelayannya berbicara sambil melihat lilinnya yang sudah sekarat. Angkat, Bi. Pelayannya dengan segera menarik anak perempuan itu. Tapi di saat-saat terakhir, ada koin emas yang terlepas dari tangan anak itu. Tanpa pikir panjang, anak itu lompat ke dalam lubang itu untuk mengambil koin emas yang jatuh. Pelayannya berusaha untuk menangkap anak majikannya itu. Tetapi karena panik, dia melepaskan keramik hitam yang dipegangnya. Seketika itu lilinnya mati. Dengan panik dia mencoba kembali ke kamarnya untuk mengambil lilin yang baru. Karena kondisinya yang gelap gulita, pelayan itu memakan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan lilin yang baru. Setelah menyalakan lilin yang baru, pelayan itu bergesa-gesa kembali untuk menyelamatkan anak majikannya. Di sana, pelayan itu sadar bahwa dia tidak ingat anak majikannya itu ada di keramik hitam yang mana. Aduh, gimana nih? Non, dengan cahaya yang terbatas, pelayan itu terus mencari. Satu demi satu keramik hitam diangkat. Dia tidak dapat menemukannya karena koridor di rumah itu lebar dan panjang. Akhirnya, dia menyerah dan menyembunyikan koin emasnya di dalam kamarnya. Besok paginya, orang tuanya yang sadar bahwa anak perempuan itu hilang. Mereka pun mencari di seluruh rumah dan menginterogasi para pelayan dan pembantu di rumah itu. Tetapi, anak perempuannya seakan ditelan bumi, tidak berbekas. Beberapa hari kemudian, ibunya yang sedang menangis sendirian di kamarnya mendengar sesuatu. Tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Tolong. Ibunya kaget mendengar suara anaknya. Tolong. Tolong aku. Tolong. Tapi anehnya, suaranya terdengar berpindah-pindah yang membuat orang tuanya bingung. Orang tuanya kembali mencari di seluruh rumah. Kali ini, dinding dan plafon ikut dibongkar di beberapa bagian rumah. Hampir seluruh rumah sudah dibongkar. Tetapi, anak perempuannya tidak juga ditemukan. Tolong. Mereka pun menyerah. Setelah berbulan-bulan mendengar teriakan minta tolong anak perempuannya, tanpa bisa berbuat apa-apa, ibunya stres dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ayahnya karena sedih bukan main, mati karena sakit jantung. Sekarang, rumah itu masih berdiri. Orang-orang di kota itu masih mendengar suara teriakan dari dalam rumah itu. Tolong. Tolong aku. Bahkan sampai melaporkannya kepada polisi. Tetapi ketika dicek, polisi hanya menemukan sebuah lilin tua yang ditaruh di tengah-tengah keramik hitam. Keluarkan aku dari sini. Tolong.